Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kepada Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Linda Purnama, Raja Bibi SSI dengan NIM PPG 230113101020. Saya mengajar di SMK Swasta Immanuel 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan mata pelajaran matematika. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja PPG tahun 2024 di SMK Immanuel 1 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Bagaimana dengan belajarnya? Tetap semangat? Semangat, Bu. Tugas-tugas yang dikerjakan? Kerjakan, Bu. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Buat anak-anak kami, siapa yang mau ke depan memimpin doa kita? Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh salah satu rekan kami. Siapa pun boleh, mari. Sekarang kita menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya kita akan menyebutkan yel-yel sebagai bukti motivasi buat kita, semangat kita dalam menjalani pembelajaran kita ini. Sudah ready semua? Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Immanuel 1? Sukses, sukses, sukses. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu mengecek dulu pelajaran kamu ya. Aditya, Halo, Bu. Andri, Hadir, Bu. Adil, Hadir, Bu. Belrawan. Hadir, Bu. Izin, oke ya. PKL ya. Denny, Hadir, Bu. Desfrendi. Sakit katanya ya. Hadir, Bu. Oke. Felix, Hadir, Bu. Goprin, Hadir, Bu. Gospel, Hadir, Bu. Iskia, Hadir, Bu. Januarisa. Hadir, Bu. Oke. Zepardi, Hadir, Bu. Jimin, Hadir, Bu.
Akid. John Poltra. Hadir, Bu. Oke. Mikael. Mikael ada? Oke. Mirkan. Hadir, Bu. Rama. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Ruben. Hadir, Bu. Samuel. Tuata. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya untuk memasuki kita materi kita, ada baiknya Ibu menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih sama materi kita tentang matriks. Minggu lalu kita mempelajari tentang konsep matriks. Dan hari ini kita lanjut yaitu tentang operasi pada matriks. Operasi apa itu? Operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan langkah yang tepat dari permasalahan yang diberikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan benar. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kalian, saya akan menampilkan video pembelajaran buat kalian tentang operasi matriks. Selanjutnya, untuk menambah atau mengasah pikiran kalian, saya menampilkan permasalahan tentang operasi pada matriks. Kamu perhatikan ya, penampilan di layar depan. Ada satu permasalahan.
Berapakah total biaya kedua cabang untuk biaya bahan dan chef itu kopinya untuk kue Bika Ambon dan brownies? Berarti ada dua pertanyaannya. Berapa bahan untuk kue Bika Ambon dan brownies? Berapa biaya menggaji chef atau kokinya? Ada 4 pertanyaannya. Apa yang ditanya? Peserta didik mengamati. Udah kamu amati kan? Nah, melalui tayangan di depan. Selanjutnya kita atau kamu mengidentifikasi masalah tersebut. Jadi masalah ini harus kamu selesaikan. Udah dipahami tadi ceritanya? Oke, coba dulu kamu jawab. Nah, kamu pikirkan. Berarti ada 4 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab angkat tangan ya? Oke, berapa banyak biaya untuk membuat Bika Ambon di toko Padang dan di toko Medan? Siapa bisa jawab? Ayo, 1 orang, angkat tangan. Dari tayangan depan, berapa biaya yang dibutuhkan? Ayo, 1 orang, jawab. Angkat tangan yang udah dapat. Ya, Rama, berapa? 1 juta tambah 1 juta setengah sama dengan 2 juta setengah. Iya, 2.500.000. Berapa banyak biaya untuk membuat kue brownies? Tanya, ayo, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Brownies, yang di tabel. Ayo, salah tabel, oke. Gospel. 1.200.000 ditambah 1.700.000 sama dengan 2.900.000. Betul? Berapa biaya menggaji chef untuk buat kue Bika Ambon? Ayo, saya bisa jawab. Angkat tangan. Oke, Felix. Berapa laku? 2 juta tambah 3 juta. Berapa uangnya? 5 juta. Betul? Berapa biaya untuk menggaji chef membuat kue brownies? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, oke, Aldo. 3 juta tambah 3 juta 500. Berapa biayanya? 500. Betul? Sudah paham kan? Setelah saya tayangkan permasalahan di depan. Selanjutnya, karena kamu sudah mulai paham, maka saya akan menyuruh kalian untuk bentuk kelompok membahas permasalahan. Ada 2 permasalahan. Jadi sekarang anak-anak kami silakan bentuk kelompoknya, ya. 5 orang atau 6 orang boleh. Silakan. Ayo. Miskia, di mana kelompok Miskia? Sudah semua masuk dalam kelompok masing-masing? Sudah? Jadi saya membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Tulis, ada instruksinya cara ngisinya ya. Tulis nama anggota kelompok kalian, kerjakan isi yang di dalam. Saya kasih waktu 20 menit. Oke? Saya bagikan. Saling kerjasama, jangan cuma 1 orang yang kerjakan. Oke, saya sudah memberikan LKPD. Silakan kamu kerjakan diskusi bersama, saling membantu kerjasama. Ayo silakan. Waktumu 20 menit.
Boleh juga kamu lihat ya di depan ibu tampilkan ya. Ibu tampilkan KKPD-nya. Ini permasalahan yang pertama. Isi dulu anggota kelompoknya ya. Baru apa pertanyaannya yang dia KPD, silakan kamu isi. Buka buku paket kamu, buku pelajarannya buka. Kalau masih lupa apa rumusnya, ini masalah yang kita tadi. Informasi atau saja dari soal beli 15.000 dan 30 pen. Beli 10.000 dan 40 pen. Tiga, bagaimana? Sudah selesai? Empat, sudah bisa? Presentasi? Sudah selesai? Pemahamannya sudah selesai, nak? Nomor 3. Oke. Ayo, semuanya sudah selesai. Nomor 2. Nomor 4. Nomor sudah. Nah. Nomor 1, sudah ready? Sudah selesai? Oke, tinggal nomor 2 kita tunggu 2 menit. 2 menit selesai. Selesai nanti semua, kamu kembali ke tempat duduk masing-masing, ya. Jangan lagi duduk kelompok. Biar kita mengadakan presentasi depan hasil diskusi kamu.
Semuanya kembali ke tempat semula. Ya. Kelompok mana yang terlebih dahulu mau mempresentasikan? Oke, silakan. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, 3, dan 4 kamu perhatikan ya hasilnya, dan jika ada yang mau bertanya nanti pada saat sesi bertanya. Kalau geser sedikit sini, kita di sini. Ya. Oke, inilah peserta kelompok 1. Ya. Nah, silakan menyampaikan hasil diskusi kamu. Sebutkan dulu nanti anggota kelompoknya. Silakan. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok kami yaitu Ramana Kemarin, Istia Sembiring, Felix Permana Giting, dan Maris Teguh, Wata Guru Kinayan. Hasil diskusinya ditulis di karton. Oke, bagus. Silakan dibacakan hasilnya. Hasil diskusi kelompok 1. Diketahui Denias membeli 15 buku dan 3 pulpen. Penina membeli 20 buku dan 4 pulpen. Diubah menjadi matriks. Matriks D 15/3 dan matriks F 24. Ditanya 1. D tambah F, matriks D tambah matriks F. Yang kedua, matriks F kurang matriks D. Penyelesaian 1. Matriks D tambah matriks F sama dengan 15/3 tambah 24 sama dengan 15 tambah 20 3 tambah 4 sama dengan 35. Yang kedua, F matriks F kurang matriks D sama dengan 24 kurang 15 3 sama dengan 20 kurang 15 4 kurang 3 sama dengan 5 1. Jadi kesimpulannya yang pertama, jumlah banyak buku dibeli sama dengan 35 buah, dan jumlah banyak pulpen dibeli sama dengan 7 buah. Yang kedua, selisih buku dibeli 5 buah dan selisih pulpen dibeli 1 buah. Demikian hasil kerja kami dan diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Buat anak kami yang kelompok 2, 3, 4, jika ada bertanya angkat tangan, tanyakan kepada anggota kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Ya. Apakah bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika tidak sama komponennya, meskipun sama jumlah komponen? Contoh, ibu beli roti 5 buah dan susu 3 karet, kan? Ani beli kue 3 buah dan susu 2 karet. Oke, itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan jawab anggota kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Jika misalnya seperti ini, maka tidak dapat diselesaikan karena tidak sejenis. Jadi komponennya harus sama atau sejenis. Baik, ada jawabannya. Terima kasih. Ada lagi mau pertanyaan aku? Ada? Oke, kalau tidak ada, sudah selesai kelompok 1 presentasi, kita kasih apresiasi aplaus. Silakan duduk kembali.
Diskusi kamu. Yang kelompok lain 1, 2, dan 4 simak dulu apa yang mereka tampilkan. Sebutkan nama anggota baru apa hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahukan hasil kerja kami dari kelompok 3 yang dibawakan oleh ketua kami Samuel Panjaitan, kedua Osvaldo Patus Tepu, Denis Tepu, Ruben Tinting, Ariel Tinting. Dan hasil dari diskusi kami barusan kami buat di sebuah karton. Oke. Diketahui matriks A sama dengan -1, 2, 3, 0, -1, 1. Ordo matriks A sama dengan 2 kali 3. Matriks B sama dengan 1, -1, 0, -3, 1, 2, 4 sama dengan ordo matriks B 3 kali 2. Matriks C sama dengan -1, 0, 2, 1. Ordo matriks C sama dengan 2 kali 2. Ditanya matriks A ditambah matriks B. Pertanyaan kedua, matriks B matriks A ditambah matriks B. Sama pertanyaan ketiga, matriks B dikurang matriks C. Kami menjawab matriks Pertama, jelas ngomongnya. Matriks A ditambah B dapat diselesaikan karena ordo matriks A dan B sama, yaitu 3 kali 2. Pertanyaan kedua. Hasilnya A ditambah B sama dengan -1, 2, 3, 0, -1, 1 tambah -1, 0, -3, 1, 2, 4 sama dengan -2, 2, 0, 1, 1, 5. Pertanyaan kedua tidak dapat diselesaikan karena ordo matriks A dan C tidak sama. Pertanyaan ketiga, B matriks B dikurang A sama dengan dapat diselesaikan karena ordo matriks B dan A sama, yaitu 3 dikali 2. Hasilnya B dikurang matriks B dikurang A sama dengan -1, 3, -1, 0, -3, 1, 2, dan 4 dikurang -1, 2, 3, 0, -1, 1 sama dengan 0, -2, -6, 1, 3, 3. Kesimpulan kami dari hasil kerjaan kami, matriks A ditambah matriks B tidak sama dengan matriks B dikurang A, atau matriks A ditambah C tidak dapat diselesaikan karena ordo tidak sama. Sudah hasilnya? Ya, Oke. Sesi pertanyaan kami buka untuk teman-teman, silakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Mau tanya kamu nomor 1, 2, dan 4? Oke, Andri mau bertanya? Tanyakan kepada anggota kelompok 3. Oke, siapa anggota kelompok 3? Apakah sama A kurang B dengan B kurang A? Sekali lagi nak, kurang jelas suaranya. Apakah sama A kurang B dengan B kurang A? Pertanyaannya ibu ulangin, apakah sama matriks A kurang B dengan matriks B kurang A? Oke, boleh dijawab untuk anggota kelompok 3. Kelompok kami menjawab, jika ordo kedua matriks sama, maka matriks A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ada 2 pertanyaannya. Satu lagi, jika ordo kedua matriks sama, matriks A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A.
Berarti kalau matris A kurang B dan sama dengan B kurang A. Bagaimana? Sudah setuju? Ada lagi mau bertanya lomba lain? Tidak ada. Tunggu ini, sudah paham? Oke. Kalau sudah, kita ucapkan terima kasih pada kelompok 3, kita kasih aplaus. Silakan duduk kembali. Oke. Baiklah, anak kami semua, karena materi sudah kita pelajari, contoh soalnya pun tadi permasalahan sudah, selanjutnya kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita buat kesimpulan dari permasalahan ada 3 tadi ya, yang ditanyakan tadi 1, baru hasil diskusi kalian 2. Kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pembelajaran kita tentang operasi penjumlahan dan pengurangan buah matriks atau penjumlahan dan pengurangan matriks? Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan matriks bisa kita lakukan dengan 2 syarat. Dua-duanya ini harus dipenuhi. Yang pertama, jika kedua ordonya sama. Masih ingat ordo kan? Apa itu ordo? Apa itu ordo? Banyak garis dikali banyak ordo. Kalau ada 2 matriks tidak sama ordonya, tidak bisa dikerjakan. Itu syarat pertama. Yang kedua, jikalau sudah sama ordonya, dikerjakan elemen-elemen matriks yang setara. Artinya apa? Kalau dia posisinya di A11, satu lagi di B11, itu kawannya. Jangan salah pasangan. Jadi ordonya sama, elemennya selesai. Kalau si A di timur, kawannya juga yang di timur. Jangan salah teman. Kalau si B di selatan, kawannya si C dijumlahkan atau dikurang di selatan juga. Begitu juga ya. Tadi kan ada pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Kalau beda, contoh tadi ibu membeli roti dan susu 3 kaleng. Baru anaknya si Ani membeli 3 kue dan 2 susu kaleng. Kenapa ini nggak bisa dikerjakan? Walaupun ordonya sama, beda jenisnya. Tidak mungkin kue sama roti dijumlahkan karena nggak sama jenisnya. Jadi nggak serta dia. Seperti saya bilang tadi, kalau di timur, kalau juga di timur. Kalau di selatan, kalau di selatan. Roti sama kue nggak sama. Roti belum tentu kue, kue belum tentu roti. Banyak jenisnya. Tapi kalau yang 2 itu sudah dipenuhi, bisa dijumlah dan dikurangkan matriks tersebut. Bagaimana? Sudah paham? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, ibu sudah menyampaikan tugas mandirimu di rumah melalui grup WA kelas kita. Kamu kerjakan di rumah, kumpulkan minggu depan pada saat kita bertemu kembali tentang operasi penjumlahan dan pengurangan buah matriks. Saya kasih 3 soal. Kerjakan di buku latihan kamu masing-masing. Minggu depan saya suruh kumpul. Semua sudah kumpul. Kecuali temanmu yang tidak datang hari ini. Kamu sampaikan karena di grup ada, kamu kerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa semua? Karena materi pembelajaran sudah selesai. Oke, jadi materi pembelajaran sudah selesai. Materi untuk minggu depan yaitu tentang menghitung determinan dan inverse matriks untuk pertemuan kita minggu depan. Sudah anak-anak? Oke. Jadi kita selesai hari ini, kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang semua.